Haleluya. Ada sukacita Bapak Saudara sekalian? Gak apa-apa ya, berdesak-desakan agak panas tapi gak apa-apa. Penuh sukacita. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kepalkan tangan. Angkat. Merdeka! 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ini tanggal 17 Agustus jadi kita harus bersukacita ya. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan sama-sama. Kita buka Alkitab kita. Kita masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya, di mana kita belajar dan kita akan terus berkesinambungan mempelajari kitab Kisah Para Rasul ya. Hari ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 36 ya. Ayat 14 sampai 36. Oke, kita baca ayat 14 dulu saja. Seterusnya nanti kita akan baca. Baca sama-sama 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Lanjut 15. "Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Sampai situ dulu Bapak Saudara sekalian. Bahwa apa yang sedang terjadi di Yerusalem saat itu adalah sesuatu yang sangat menggemparkan, ya. Sesuatu yang sangat membuat orang-orang itu, Alkitab katakan bahwa ketika melihat murid-murid Tuhan mengalami di mana Roh Kudus itu dicurahkan secara melimpah, orang-orang itu pada kebingungan, bahkan ada orang yang salah sangka, orang-orang yang salah mengerti, dan banyak orang yang mungkin merasa bingung. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Tapi kemudian kita lihat bagaimana Petrus dengan tegas mengatakan bahwa karena memang ada orang yang sudah mencibir ketika ada orang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka ada yang berbahasa lidah, ya. Orang-orang bilang, wah jangan-jangan mereka ini lagi mabuk ini lagi teler kayaknya mereka ini, ya. Tapi dengan tegas Petrus menjawab bahwa mereka tidak mabuk. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi mereka. Nah, saya kasih tema firman Tuhan sore hari ini, Injil yang memerdekakan. Sama-sama katakan Injil yang memerdekakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kebingungan ya, di tengah-tengah kebingungan, Petrus itu dengan berani ya, karena Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus ya. Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang tadinya adalah seorang yang pengecut, seorang yang emosional, tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus menjadi pribadi yang sangat berani, bahkan di depan orang-orang Yahudi sendiri. Kalau kita lihat nanti ayat-ayat seterusnya, dia berani berkata bahwa Yesus yang telah kalian bunuh, Yesus yang kalian telah salibkan, Yesus yang telah kalian buat sengsara. Dia begitu berani menyampaikan hal itu. Karena kita lihat bahwa Roh Kudus itu betul memenuhi dia, dan ada berita, ya, ada kabar yang sudah terpatri di dalam kehidupan Petrus. Karena memang dia adalah saksi mata ya, Petrus itu adalah saksi mata. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia betul-betul menyaksikan betapa Yesus itu betul-betul menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga itu dilihat secara langsung oleh Petrus. Sehingga dia tidak ragu-ragu lagi, dia tidak takut-takut lagi untuk menyampaikan kabar ini. Ya. Sehingga kemudian akhirnya lewat pemberitaan, lewat khotbah yang disampaikan Petrus, Bapak Saudara sekalian, kita lihat Alkitab catat ada berapa jiwa atau berapa orang yang diselamatkan yang memberi diri dibaptis? Berapa?
Berapa? 3.000. 3.000 orang langsung diselamatkan oleh pemberitaan Injil. Bayangkan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, ada berita Injil yang disampaikan yang kemudian akhirnya membuat orang-orang yang mendengarkan Injil, mereka juga ikut mengalami yang namanya kemerdekaan karena Injil itu diberitakan. Kira-kira kalau Petrus tidak berkhotbah, apa yang terjadi? Ya mungkin orang-orang yang tadinya harusnya dibinasakan karena tidak ada khotbah, akhirnya mereka juga akan menuju ke kebinasaan. Tapi ketika ada khotbah, ada berita yang disampaikan, orang-orang ini akhirnya diselamatkan. Orang-orang itu memberi diri dibaptis. Makanya hari ini saya kasih tema Injil yang memerdekakan. Sama-sama katakan merdeka. Bapak Saudara sekalian, ngomong-ngomong tentang kata merdeka, kenapa kok pakai kata merdeka? Ya, apa latar belakang? Biasanya kata-kata yang dipakai mungkin bebas, lepas, ya. Tapi kenapa dipakai merdeka? Kenapa pakai kata merdeka? Karena merdeka itu dipakai ya populer sejak kalau kita lihat zaman dulu, Bapak Saudara sekalian ya, budak-budak, yaitu mereka ketika diperbudak, istilah yang sering dipakai mereka itu ditebus, dibeli, ya, dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat di zaman kisah para rasul, kita lihat dan di zaman perjanjian baru banyak sekali surat-surat Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang menerima Kristus disebut dengan orang-orang yang merdeka. Ya. Merdeka, kalau kita bicara tentang merdeka, ya, kita melihat bagaimana proses sebelum terjadi kemerdekaan. Bangsa Indonesia kita sama-sama tahu bahwa bangsa ini pernah dijajah selama berapa lama, Bapak Saudara sekalian? Berapa lama? 350 tahun. Ya, lama ya. Beda-beda tipis dengan bangsa Israel ya waktu di Mesir. Beda hampir kurang lebih 100 tahun. Kalau bangsa Israel di Mesir berapa lama? Dijajah oleh bangsa Mesir 430 tahun. Bangsa Indonesia hampir sama. 350 tahun diperbudak, dijajah. Dan mereka itu tidak bisa menentukan diri mereka sendiri. Semua itu ditentukan oleh siapa? Oleh penjajah. Aturan apapun itu harus sesuai dengan aturan penjajah. Itulah ya yang dialami oleh bangsa Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, sehingga kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian hari ini kita rayakan, ya, akhirnya muncul tokoh yang betul-betul dipakai Tuhan, ya, tentunya tokoh yang berani. Siapa? Bung Karno dan Bung Hatta, yang dengan berani memproklamirkan apa? Kemerdekaan. Sehingga bangsa Indonesia kemudian tidak dijajah lagi. Tidak dijajah lagi. Tapi apakah ancaman itu sudah selesai ketika bangsa Indonesia sudah lepas dari Belanda waktu itu? Belum. Ya. Nah, kira-kira sampai sekarang kita sudah bebas atau masih ada ancaman? Masih ada ancaman, masih ya. Memang kemerdekaan itu sudah diakui dunia, ya, karena kita sudah memproklamasikan kemerdekaan yang sudah direbut dengan susah payah, bahkan sudah direbut dengan mengorbankan darah para pahlawan. Tapi bukan berarti terus kemudian kemerdekaan itu terus ya kita sembrono, tidak dijaga, karena kemerdekaan itu harus dipertahankan, harus diperjuangkan terus, karena ancaman itu tetap ada, ya, ancaman itu tetap ada. Bapak Saudara sekalian, apakah kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini sama nggak dengan kemerdekaan yang kita dapatkan di dalam Kristus? Sama nggak kira-kira? Kemerdekaan yang kita alami di dalam pengiringan kita kepada Yesus, apakah sama dengan kemerdekaan yang dialami oleh bangsa ini ketika lepas dari penjajah? Kurang lebih sama ya. Betul ya? Kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan dalam Kristus apa sih sebetulnya? Apa yang kita dapatkan kalau kita berbicara bahwa kita ini merdeka di dalam Kristus?
Sama-sama katakan merdeka dalam Kristus. Apa artinya? Ya. Di dalam Kristus kita tidak ada lagi yang menjajah, nggak ada lagi yang memperbudak. Ya. Terutama apa? Dosa. Ya. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan atas maut. Maut itu apa? Maut itu kebinasaan kekal selama-lamanya. Itu yang pertama. Di dalam Kristus kita dimerdekakan dari maut. Alkitab pakai bahasa maut, tapi sebetulnya itu berbicara tentang kehidupan kekal, binasa kekal. Ya, maut, kita sudah dapatkan itu di dalam Kristus. Apalagi kemerdekaan dalam Kristus? Kemerdekaan atas dosa. Sama-sama katakan kemerdekaan atas dosa. Apa artinya merdeka atas dosa? Kita sudah menang atas dosa. Yang dulu kita diperbudak, yang dulu kita diperhamba, ya. Galatia 5 ayat 1. Dulu kita diperhamba oleh dosa, sekarang walaupun dosa itu masih ada, walaupun dosa itu masih menggoda, tapi dosa itu sudah tidak bisa mengalahkan kita. Itu namanya merdeka. Artinya kalau ada orang Kristen yang mengaku Kristen percaya Yesus, tetapi masih selalu saja kalah, selalu saja kita mengalah terhadap dosa, itu sebetulnya kita sebenarnya belum merdeka. Kita masih diperbudak. Kenapa? Karena seolah-olah kita tidak ada perlawanan. Setiap kali ada tawaran dosa, setiap kali ada tawaran melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu masih kita lakukan. Artinya kita belum merdeka. Misalnya contoh yang sederhana. Ada keinginan untuk berbohong, tapi tidak ada perlawanan. Jadi orang berbohong itu sudah dianggap biasa. Ada keinginan untuk iri hati, tidak ada perlawanan, ya iri aja. Ada keinginan untuk sombong, ya kita sombong. Itu berarti kita belum merdeka atas dosa, Bapak Saudara sekalian. Kita masih diperbudak. Sepertinya hidup kita ini tidak berdaya. Setiap kali ada tawaran dosa, kita ladeni. Nah itu namanya belum merdeka. Tapi kalau kita mau betul-betul beriman bahwa kita sudah merdeka dalam Kristus, artinya kalau ada tawaran dosa, pasti kita lawan. Sampai kita menang dari dosa. Pada akhirnya kita tidak melakukan dosa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya merdeka dari dosa. Haleluya. Ini harus kita imani. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Alkitab katakan bahwa di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, di situ dikatakan bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus. Artinya apa? Bahwa sebetulnya kemenangan itu Tuhan sudah kasih kepada kita yang harus kita pertahankan. Cuma masalahnya kita tidak menyadari hal itu. Sehingga kita kalah lagi. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Bahkan sebelumnya dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maut atau dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga ketika dosa itu mengancam, dosa itu mengiming-iming, dosa itu mau mengintimidasi, kita tidak lagi terpengaruh karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin, Bapak Saudara sekalian. Merdeka. Apalagi kemerdekaan dalam Kristus. Tadi kemerdekaan atas maut, kemerdekaan atas dosa, apalagi? Kita dimerdekakan atas apa? Ketakutan. Jadi tidak ada lagi orang yang, waduh nanti kalau saya mati, saya kemana ya? Kira-kira di sini ada nggak yang masih berpikir seperti itu? Kira-kira kalau saya mati, saya kemana ya? Lawang Tuhan itu sudah mati untuk kita supaya kita dijamin masuk surga. Jadi harus hilangkan ketakutan. Saya ketika mati nanti pasti masuk surga. Ya. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi ketakutan. Cuma saya mau katakan begini. Jangan datang ke gereja karena kita takut masuk neraka. Ya. Oh, saya ke gereja supaya saya tidak masuk neraka. Bukan begitu. Kita sudah dimerdekakan. Ya. Kita sudah dimerdekakan atas
hukum Taurat. Nah, ini pernyataan yang mungkin juga bisa jadi pro kontra. Berarti kita tidak lagi melakukan hukum Taurat. Bukan begitu, saudara-saudara. Maksudnya gini, hukum Taurat itu, tuntutan hukum Taurat bahwa kita ini harus menjadi manusia yang sempurna. Artinya, kalau kita menjalankan hukum Taurat, kita itu harus sempurna, melakukan dari A sampai Z. Tidak boleh ada celah. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga, sempurna. Pertanyaan, bisa nggak kita sempurna? Bisa manusia sempurna? Hah? Bisa atau enggak? Ayo jawab yang gentle. Bisa apa tidak? Ada bisa tidak ini. Bisa tidak. Ya. Yang namanya manusia, Bapak Saudara sekalian, tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna kecuali Yesus. Makanya kenapa Yesus dikatakan bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Kita manusia berusaha sekuat tenaga, semampu kita. Tapi Yesus yang menggenapi. Kita memulai, Yesus yang menyempurnakan. Jadi kita tidak usah ditakut-takuti lagi. Waduh, kalau tidak melakukan semua hukum Taurat, kita ini nanti masuk neraka. Tidak seperti itu. Kita dimerdekakan di dalam Kristus supaya kita tidak ada lagi ketakutan atas kutuk dosa. Kita tidak takut lagi atas penghakiman dan sebagainya. Ya, halo? Jadi kita sudah dimerdekakan. Jangan ada lagi ketakutan, jangan lagi ada tuduhan dan sebagainya. Tapi kemudian jangan berkata bahwa kalau sudah dimerdekakan tidak ada lagi tuduhan, terus kita juga akhirnya melakukan apa-apa juga sudah ada rasa takut karena tidak ada tuduhan. Bukan begitu. Ya, Galatia pasal 5 ayat 13 katakan bahwa kita memang sudah dipanggil untuk merdeka, tapi bukan berarti kemerdekaan yang Tuhan kasih adalah kesempatan untuk kita berbuat sebebas-bebasnya melakukan dosa. Tidak seperti itu. Tapi kemerdekaan yang Tuhan kasih adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan atau melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Artinya kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita supaya kita saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Itu tujuan Tuhan membuat kita merdeka. Dan hari ini memang sebetulnya kita tidak bahas ke situ. Kita sedang bahas tentang Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai 21 ya. Di sini dikatakan Injil memerdekakan kita dari kebingungan, ayat 14 sampai 21. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Murid-murid itu dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu banyak memang yang bingung. Jangankan orang yang mendengarkan murid-murid atau rasul-rasul berbahasa lidah, rasul-rasul pun sendiri mungkin mereka bingung, kok saya ngomong apa ini? Ya, apa yang saya ucapkan? Karena mereka itu adalah orang Yahudi. Mereka itu bisa berbahasa yang waktu kita sudah sempat bahas beberapa minggu yang lalu. Tiba-tiba kok sudah bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Roma, bisa berbahasa Persia dan sebagainya. Bingung. Tetapi Bapak Saudara sekalian bahwa mereka itu betul-betul dimerdekakan dari kebingungan. Karena Petrus itu datang dan langsung menjawab. Bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, itu ternyata sudah pernah dinubuatkan. Ya. Jadi apa yang terjadi bagi murid-murid saat itu bukan sesuatu yang belum pernah disampaikan. Karena itu sudah pernah dibahas oleh Nabi Yoel. Ya, pada akhir zaman orang-orang itu akan mengalami hal seperti itu. Sehingga akhirnya mereka, oh ternyata seperti itu. Oh ternyata mereka bukan mabuk. Kalau mereka pikir mereka tetap mabuk, tidak mungkin mereka ambil keputusan untuk dibaptis 3.000 orang itu. Ini tandanya sudah lama nggak pernah dipakai ya. Jadi tidak mungkin kalau mereka tidak ada pencerahan waktu Petrus berkhotbah, terus kemudian mereka ambil keputusan untuk dibaptis, betul? Jadi Injil memerdekakan mereka itu dari yang namanya kebingungan. Mereka bingung apa ini? Apa ini? Mereka sulit melangkah. Bapak Saudara sekalian pernah lihat obor? Pernah tahu obor ya? Ya? What's the meaning is obor? Apa itu obor?
Obor ya, biasanya dipakai di mana? Di tempat gelap, betul? Obor itu biar kecil, tapi kalau kita ada di tempat gelap, obor itu akan menunjukkan, oh kita jalan sebelah sini, kita jalan sebelah sini. Ternyata Injil yang diberitakan Petrus adalah Injil yang membuat mereka itu tercerahkan. Oh, ternyata seperti itu. Sehingga akhirnya mereka ambil keputusan untuk, ya udah, kalau gitu kami mau mengikut, kami mau percaya kepada Yesus. Amin, Bapak Saudara sekalian. Apa yang mereka alami? Mereka itu dimerdekakan dari yang namanya kebingungan. Ya tadi kemudian kita sudah bahas bahwa di dalam ayat yang ke-22 sampai 24 ya, berita Injil membuat mereka itu dimerdekakan dari dosa, ya. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Petrus dengan berani, Yesus disalibkan, dengan berani Petrus ngomong. Ya, Yesus disalibkan oleh tangan manusia yang berdosa. Tapi itu memang bagian dari rencana Tuhan. Itu penyampaian Petrus. Yesus memang disalibkan oleh tangan yang berdosa, tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya dilema untuk menyelesaikan dosa manusia itu terselesaikan. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena di sisi lain Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita atau Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak akan pernah melepaskan orang dari hukuman ketika dia berdosa. Itu Allah kita. Jadi setiap dosa itu pasti ada hukumannya. Makanya disebut di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tapi Yesus yang kita kenal atau Allah yang kita kenal juga adalah Allah yang Dia adalah Allah yang mengasihi. Alkitab katakan dosa merah seperti kirmisi sekalipun akan menjadi putih seperti salju. Nah, dosa itu jangankan merah seperti kirmisi, merah biasa saja tuh sudah bisa membuat orang binasa. Bagaimana solusinya? Di sisi lain Tuhan harusnya menghukum dosa, tapi di sisi lain Dia harus mengasihi, mengampuni. Dilema itu diselesaikan oleh Tuhan. Dia datang ke dunia, Dia buktikan bahwa Dia menjalankan hukuman, tapi di sisi lain Dia juga mengasihi manusia. Ini diyakini oleh orang-orang yang mendengar pemberitaan Petrus, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk mau mengambil mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, menerima Yesus. 3.000 orang langsung menyerahkan diri, dibaptis, bertobat. Ini ayatnya agak panjang-panjang ya, jadi saya sampaikan saja poinnya. Di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36 ya. Ayat 33 sampai 36, Injil memerdekakan mereka untuk apa? Untuk mereka mengalami atau memulai kehidupan yang baru. Injil yang disampaikan oleh Petrus waktu itu adalah Injil yang akan membuat mereka yang mendengarkan itu memulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru, kehidupan yang seperti apa? Ketika mereka belum percaya kepada Yesus, ya. Ketika mereka belum mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Ya. Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Kita harus hati-hati Bapak Saudara sekalian ya. Ini memang statement yang perlu juga kita cerna, karena ya seringkali ada juga teman saya hamba Tuhan mengatakan bahwa jangan sampai kita ke gereja yang menjadi Tuhan itu diri kita sendiri. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Seringkali kan ada komentar begini. Aduh, kelihatannya lagu yang dinyanyikan itu kok nggak sesuai dengan, kok lagunya enggak cocok. Bagi saya lagu itu enggak cocok. Misalnya ada seperti itu. Ya. Lagu itu kayaknya enggak enak. Yang enak itu lagu ini. Kayaknya kalau nyanyi lagu ini tuh lebih enak. Loh, yang mau mendengarkan lagu itu yang dinyanyikan di gereja itu siapa? Harusnya setiap lagu yang dinyanyikan itu buat siapa? Buat Tuhan. Jadi kita cuma menyanyikan saja dengan sukacita. Amin.
Artinya juga begini, kalau kita ke gereja, harusnya yang disenangkan siapa? Disenangkan adalah Tuhan. Ya, memang alangkah baiknya bahwa Tuhan disenangkan, kita juga disenangkan. Kalaupun misalnya ada satu saat, ya mungkin suasana ibadah atau pengkhotbahnya tidak sesuai, jangan berkata atau jangan kemudian mengambil keputusan, waduh ini saya tidak cocok ya. Oh sudah bisa ya, oke, baik. Cek, oke, ya. Sampai mana kita tadi ya? Oh ya, ya. Jadi Yesus itu harus jadi Tuhan. Saat kita ibadah dan dimanapun. Seringkali kita mengaku Yesus Tuhan, tapi ternyata diri sendiri kita yang kita jadikan Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Yang setuju katakan amin. Amin. Di ibadah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sejak murid-murid itu atau sejak orang-orang itu menerima kabar Injil, kita lihat, kita bisa baca seterusnya nanti keadaan gereja mula-mula apa yang mereka lakukan. Itu betul-betul real Bapak Saudara sekalian. Bahwa mereka betul-betul menjadikan Yesus itu Tuhan. Sudah pernah saya sampaikan bahwa saat kita berseru, saat kita memanggil Yesus Tuhan, artinya kita sedang memposisikan diri sebagai apa? Hamba yang apa? Hamba yang taat, yang siap disuruh apa aja oleh Dia. Jangan kita memanggil Tuhan, karena apa? Karena kita butuh pertolongan. Ada begitu banyak orang memanggil Yesus Tuhan saat hanya butuh pertolongan. Tapi sebetulnya yang benar adalah kalau kita memanggil Dia Tuhan, artinya kita sedang memposisikan diri Tuhan. Engkau Tuhan, saya hamba. Dan saya siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu menyakitkan daging, walaupun itu membuat kita rugi secara fisik. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, saya tidak ada kemungkinan untuk menolak apa yang namanya perintah Tuhan. Itu prinsipnya kalau kita sedang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan Dia Tuhan, tapi apa-apa ketika Tuhan memerintahkan kita, kita tidak taat. Justru yang kita turuti adalah keinginan daging. Saat kondisi seperti itu saya percaya kita itu sebetulnya belum dimerdekakan. Kita perlu berdoa atau perlu dibaptis lagi. Tidak perlu dibaptis lagi ya. Kita hanya butuh bertobat. Karena memang pertobatan itu setiap hari. Ngomong sama-sama, pertobatan itu setiap hari. Siapa yang perlu bertobat? Yang perlu bertobat katakan amin. Semua jemaat perlu bertobat. Amin. Gembala juga perlu bertobat. Amin. Semua perlu bertobat. Jadi Injil membuat murid-murid dan rasul-rasul serta orang-orang yang diselamatkan waktu itu memulai hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Hidup yang tadinya dipimpin oleh kedagingan hawa nafsu, memulai kemudian dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Baru di situ kita mengatakan saya merdeka. Selama hidup kita itu masih sering dikendalikan oleh dosa, hawa nafsu. Ya. Apa-apa dikit langsung marah, apa-apa dikit langsung kecewa, apa-apa dikit langsung putus asa. Jangan-jangan kita belum merdeka, Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi, kepalkan tangan. Merdeka. Semangat kalau ngomong merdeka. Amin. Saudara, seharusnya kita tuh betul-betul harus merdeka. Kenapa? Karena orang Kristen itu harus berbangga. Kemerdekaan kita itu bukan karena kita tuh yang kita yang istilahnya kita yang berperang untuk meraih kemerdekaan itu. Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Kita cuma apa? Kita cuma mempertahankan. Kita cuma harus menghargai. Kita yang harus menghormati kemerdekaan itu. Hargai kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan. Dengan cara apa? Dengan kita hidup baru. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Saudara sekalian, kita yang selama ini sudah sering kali mendengar bahwa kita dimerdekakan, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Yang yakin sudah merdeka katakan amin.
Masihkah ada tuduhan-tuduhan atau rasa bersalah? Hati-hati Bapak Saudara sekalian, karena iblis ya walaupun kita sudah merdeka ya, walaupun kita sudah merdeka, tapi seringkali kita sudah bahas ya, bahwa di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dunia yang sedang kita duduki, dunia yang sedang kita tempati hari ini adalah dunia yang sementara ini dikuasakan kepada si jahat. Artinya apa? Kalau dunia ini sementara dikuasakan si jahat, dia ada kesempatan untuk menggoda, dia ada kesempatan mengintimidasi. Jangan sampai kita kalah. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah kemerdekaan yang harus kita pertahankan. Sama-sama katakan, kemerdekaan yang kita raih harus dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Apakah kita mampu dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin. Tapi minimal kita berusaha. Kita memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang memampukan. Artinya apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Lebih banyak kita datang kepada Tuhan, lebih kuat kita untuk mengalahkan gangguan atau godaan-godaan kuasa kegelapan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kemerdekaan itu sempurna utuh dalam hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan mengalami yang namanya intimidasi. Karena iblis itu penipu Bapak Saudara sekalian. Ya, Alkitab bilang bahwa pencuri datang adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pola. Hati-hati Bapak Saudara sekalian. Saya sering kali sampaikan, hati-hati dalam hidup kita umat Kristen ketika kita mulai kehilangan sukacita. Ya. Padahal firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Hati-hati jangan sampai kehilangan sukacita, karena pola ketika iblis bekerja kadang-kadang dimulai dari kita kehilangan sukacita. Ya. Saat sukacita itu hilang, kita siap-siap kehilangan yang lain. Betul? Ada nggak yang pernah kehilangan sukacita di dalam rumah tangga? Waduh, biasanya kalau sukacita, ya kan? Kalau suami pulang kerja, istri itu langsung sambut kopi, Milo, susu jahe, ya kan? Kalau sukacita. Tapi kalau sudah kehilangan sukacita, apa? Wis gawe dhewe. Betul nggak? Oh, tapi di sini nggak ada ya? Amin. Di sini maksudnya, di situ nggak ada. Atau biasa juga kalau suami sudah kehilangan sukacita, biasanya kalau habis gajian dapat uang apapun, langsung ini berkat Tuhan, mari kita berdoa, kita syukuri. Tapi kalau kehilangan sukacita, ditanya, Pak, sudah gajian? Mbok, belum? Sudah dapat uang apa belum? Ya pikir-pikir sendiri. Tapi di sini tidak ada. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai kehilangan sukacita, kita mulai akan kehilangan yang lain. Sukacita hilang, kita akan kehilangan yang namanya rasa hormat. Kadang-kadang kita menghormati suami, menghormati istri. Ketika sukacita hilang, itu bisa hilang. Lama-lama, kita sudah mulai kehilangan kepercayaan. Kita sudah mulai kehilangan kasih dan sebagainya. Lama-lama, kehilangan banyak, Bapak Saudara sekalian. Itu pola iblis. Makanya hati-hati. Amin. Walaupun kita sudah merdeka, tapi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap hati-hati. Karena iblis itu, dia masih tetap seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam siapa yang bisa dimangsa. Saat kita lengah, di situ iblis akan menerkam. Ya. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah Injil kekuatan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau kita mau berperang melawan tipu muslihat kuasa kegelapan, banyak-banyaklah kita itu membaca firman. Banyak-banyaklah kita bersekutu dengan firman. Kalau bisa, ya, bukan cuma baca, tapi kita juga memberitakan firman. Kita memberitakan Injil, kabar baik. Bapak Saudara sekalian, saya saksikan sedikit bahwa saya ketika ada dalam situasi di mana saya juga diintimidasi kuasa kegelapan, seperti pernah saya saksikan. Akhirnya apa? Firman Tuhan yang saya khotbahkan itu datang mengkhotbahi saya sendiri. Ya, ingat ya waktu saya kesaksian, ketika saya di depan cermin di meja rias istri saya, yang waktu itu saya dikejar-kejar karena saya itu harus bayar hari itu. Di depan cermin saya ngomong dengan diri saya sendiri, ayo lo ngapain?
Kamu kan suka khotbah gini kan? Khotbah gini kan? Tenang. Mengandalkan Tuhan. Ayo, buktikan sekarang. Ya, jadi ketika saya berkhotbah, tiba-tiba ketika saya mengalami sesuatu, Tuhan ingatkan loh. Khotbah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Injil itu kekuatan Allah. Mari kita betul-betul taruh Injil itu di dalam hati kita. Supaya ketika kita ada masalah, bukan menurut mbah ini, menurut mbah itu, tapi menurut Injil. Bahwa ketika kita mengalami masalah, firman Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Jadi Injil itu betul-betul kekuatan. Bukan cuma sekedar memerdekakan, tapi Injil itulah Injil yang menolong, menyelamatkan dan memberkati kita semua. Oleh sebab itu mari Bapak Saudara sekalian, kita orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tuh betul-betul mengalami kemerdekaan karena Injil. Amin. Nah, belum lagi kita itu berkutat, kita mau diperhamba oleh dosa, kita mau diintimidasi oleh ketakutan. Aduh, masa depan saya nanti bagaimana ya? Kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini terus-terusan begini, bagaimana masa depan kita? Masa depan kita, Alkitab katakan bahwa kita ini ditulis di telapak tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah luput. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi hidup kita, Tuhan sangat mengerti. Kalau manusia lambat menolong, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menolong tepat dan sempurna pada waktunya. Injil. Jadi merdekakan hidup kita oleh Injil. Dan kita akan senantiasa dipakai Tuhan. Kalau Injil itu ada dalam hidup kita, dimanapun kita pergi kita akan jadi terang. Amin. Dimanapun kita pergi kita akan pasti jadi terang. Karena ada berita, ada kabar baik. Ya. Masalahnya sekarang orang lebih banyak lebih suka memberitakan yang begini. Waduh, kamu tahu nggak, kemarin saya lihat dia itu loh jalan sama cewek lain. Oh, jalan sama cowok lain. Oh, itu suamimu itu loh jalan sama dan sebagainya. Tapi di sini tidak, lebih suka menceritakan hal-hal yang jelek. Saudara, kalau hati kita penuh dengan berita atau kabar baik Injil keselamatan dari Tuhan, kita tidak akan buang-buang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Amin. Beritakan kabar baik. Beritakan kabar Injil. Karena Injil itu memerdekakan. Merdekakan diri kita sendiri. Dan memerdekakan banyak orang. Amin. Mau beritakan Injil? Memberitakan Injil? Kapan? Haleluya. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya mau cerita kesaksian. Pak Matal mungkin saksinya ya. Siapa lagi? Istri dan juga Bu Matal ya. Saya tadi malam tidak sangka-sangka Bapak saudara sekalian. Ya. Saya tidak sangka-sangka dan saya tidak berpikir kalau akhirnya saya diminta untuk berdoa. Urutan pertama saya berdoa di malam tirakatan tadi malam. Wah, kok saya diundang berdoa? Biasanya kan selama ini kan kita tidak dikasih kesempatan untuk berdoa. Saya kok dipanggil pertama lagi. Waduh, luar biasa. Setelah itu saya juga kaget. Saya diundang lagi untuk ikut duduk bersama-sama dengan tokoh-tokoh untuk potong apa itu? Tumpeng. Cuma masalahnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu potong tumpeng. Ada salah satu ustadz ya. Ngajak saya makan. Satu piring berdua. Makan pakai tangan. Tapi apakah saya harus menolak? Ya susah saya menolak Bapak Saudara sekalian. Jadi walaupun dengan ya ambil sambil makan, kunyah saja. Di sini kan belum pernah ada yang makan sepiring berdua sama ustadz ya. Saya pernah. Berarti pendeta sama ustadz makan sepiring berdua di sawah teratap. Itu kenapa Bapak Saudara sekalian? Kira-kira kenapa? Saudara, walaupun hal yang sederhana ketika kita mau jadi terang, kita mau jadi lilin, itu ternyata berdampak. Ya. Ternyata ada yang senang Bapak Saudara sekalian. Karena apa? Walaupun kita mau jam ibadah, beberapa minggu lalu sebelum saya pulang ke Manado, kan ada kerja bakti ngechat di situ. Mereka tahu kita mau ibadah, tapi saya ngechat Bapak Saudara sekalian. Walaupun sakit punggung dari tempatnya Pak Diro sampai di sini saya ngechat sendiri. Ya,
Odi pernah lihat ya, saya masih ngechat. Orang-orang sudah pada datang ke gereja itu masih ngechat. Jadi sesuatu yang kecil Bapak Saudara sekalian. Ya, sesuatu yang kecil ketika kita lakukan itu ternyata berdampak. Ya, berdampak. Itu artinya kita sudah dimerdekakan. Jadi sebagai anak Tuhan dimanapun kalau ada kerja bakti, kerja bakti. Karena kita adalah terang ya Pak Yo ya. Pak Yo malah luar biasa ya. Itu hal yang sepele, itu hal yang kecil, tapi ketika kita menjadi lilin yang kecil menerangi kegelapan, itu akan berdampak. Maka terjadilah saya nggak tahu skenario apa yang terjadi tadi malam. Sampai saya makan sepiring berdua. Sama istri aja mungkin nggak pernah saya makan sepiring berdua. Tapi tadi malam kok bisa saya, ya? Wah, enak Bapak Saudara sekalian, ya, enak suasananya, tapi nelannya agak susah, ya. Tetapi biarlah puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, ya, kita harus jadi terang. Amin, Bapak Saudara sekalian. Berlanjut ya, saya juga disuruh menyerahkan piala. Pada siapa saya? Saya disuruh menyerahkan piala. Hah? Bingkisan, bingkisan. Pemenang itu saya yang menyerahkan. Nah, itulah Tuhan. Ketika kita tahan melewati yang namanya hinaan, suatu saat nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Waktunya kita dihina, mungkin ya kita menderita. Tapi pada suatu saat nanti kita akan dimuliakan. Karena hidup kita itu adalah Injil. Saat kita melakukan Injil itu dalam hidup kita, selain kita yang dimerdekakan, kita juga akan memerdekakan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Haleluya, mari kita tutup di dalam doa.